Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses persalinan, masa nifas, dan laktasi. Proses penipisan serviks dan pembukaan serviks. Serviks yang semulanya tebal dan tertutup mulai menipis dan melebar. Proses ini terjadi karena kontraksi dalam rahim, adanya dorongan kepala bayi ke bawah. Penipisan serviks biasanya diukur dalam presentasi 0%, yaitu serviks masih tebal, hingga 100% serviks sudah benar-benar menipis. Kemudian, proses selanjutnya akan mengalami dilation, yaitu pembukaan serviks. Setelah serviks menipis, serviks mulai melebar atau membuka. Pembukaan ini terjadi secara bertahap, mulai dari 0 cm hingga 10 cm. Tahapan pertama dimulai dari 0 cm, yaitu serviks tertutup sepenuhnya. Kemudian 1-4 cm pembukaan awal atau fase laten. Ini adalah tahap awal persalinan. Tahap selanjutnya 5-7 cm pembukaan aktif. Kontraksi menjadi lebih kuat, lebih sering, dan lebih teratur. Tahapan selanjutnya 8-10 cm fase transisi. Ini adalah fase terakhir dan tersulit, di mana serviks mencapai 10 cm atau pembukaan penuh. Serviks sepenuhnya terbuka dan bayi siap didorong keluar melalui jalan lahir. Tahapan-tahapan darah nifas. Yang pertama ada logia lubra, berlangsung sekitar 1-3 hari. Darah yang keluar berwarna merah kehitaman, volumenya seperti haid berat. Darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta. Kemudian ada logia sanguinolenta, terjadi sekitar 3-7 hari, berwarna merah muda dan volumenya sudah mulai sedikit. Darah keluar bercampur dengan lendir. Tahapan selanjutnya yaitu logia serosa, berlangsung 7-14 hari. Darah yang keluar berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit. Darah yang keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Selanjutnya yaitu logia alba, berlangsung lebih dari 14 hari. Cairan yang keluar berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan tersebut mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Selanjutnya yaitu proses involusi uterus atau mengecilnya rahim setelah melahirkan. Ini terjadi selama masa nifas atau periode setelah persalinan. Di hari pertama, rahim masih besar dan terletak sekitar 1-2 jari di bawah pusar. Ini adalah posisi tertinggi rahim setelah melahirkan. Hari kedua, rahim mulai mengecil dan posisinya turun sedikit di bawah posisi hari ke-1. Di hari ketiga, rahim turun lebih jauh, kira-kira 3-4 jari di bawah pusar. Hari keempat, ukuran rahim semakin mengecil dan berada sekitar 4-5 jari di bawah pusar. Nah, di hari keempat ini, proses involusi berjalan stabil. Di hari kelima, rahim turun lebih dekat ke area pangkal panggul, sekitar 5-6 jari di bawah pusar. Hari keenam, rahim berangsur-angsur semakin mengecil dan turun lebih dalam ke panggul. Lokasinya hampir tidak bisa diraba dari luar perut. Di hari ketujuh, rahim sudah mendekati posisi seperti sebelum kehamilan dan hampir tidak teraba dari permukaan perut. Hari ke-8, ukuran rahim semakin kecil dan berada di dalam panggul. Proses involusi hampir selesai. Di hari ke-9, rahim sudah sepenuhnya berada di dalam panggul dan tidak lagi bisa diraba dari luar. Ini menandakan proses involusi di uterus berjalan normal dan baik. Pertama yaitu laktasi, yaitu proses memproduksinya air susu ibu. Ketika bayi lapar, bayi akan menghisap puting susu ibu. Nah, hisapan bayi ini akan merangsang saraf-saraf di payudara. Rangsangan dari saraf itu dikirim ke hipotalamus atau di otak. Kemudian, hipotalamus akan mengirim sinyal ke dua kelenjar, yaitu pituitari anterior dan pituitari posterior. Pituitari anterior itu menghasilkan hormon prolaktin yang bertugas merangsang sel-sel kelenjar di payudara untuk memproduksi ASI. Prolaktin itu memastikan ASI terus diproduksi dalam alveoli atau kantung kecil di payudara. Kemudian pituitari posterior itu mengeluarkan hormon oksitosin yang merangsang kontraksi otot-otot di sekitar saluran air susu ibu, sehingga air susu ibu keluar. Oksitosin mempermudah aliran ASI melalui saluran menuju puting payudara. Nah, siklus ini harus terus-menerus berlanjut selama bayi menyusui. Selanjutnya yaitu organ-organ pada payudara. Yang pertama ada areola. Area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Areola memiliki kelenjar yang bernama mencumeri. Fungsinya untuk memproduksi minyak pelumas alami untuk melindungi puting dan kulit area payudara agar tetap lembab terutama saat menyusui. Kemudian puting susu, yaitu berbentuk bulat kecil dan menonjol di bagian tengah areola. Setiap puting memiliki saraf yang berhubung dengan 9 saluran. Fungsinya untuk mengeluarkan air susu ibu. Lobus.
Payudara wanita normalnya memiliki 15-20 lobus. Lobus payudara ini akan terbagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut dengan lobulus. Pada setiap lobus terdapat lobulus atau kelenjar payudara. Lobulus ini berperan penting dalam menghasilkan air susu pada saat menyusui. Saluran susu atau ductus, yaitu saluran susu yang diproduksi oleh lobus atau lobulus akan dibawa melalui saluran susu atau ductus. Jaringan adiposa atau jaringan lemak adalah salah satu unsur pembentukan utama payudara. Jaringan lemak ini tidak hanya terdapat pada payudara, tetapi juga di sekitar buah dada, misalnya di lengan bagian bawah, tulang selangkang, hingga di sekitar tulang rusuk. Kulit, yaitu untuk melapisi seluruh bagian luar payudara. Kulit payudara elastis untuk mendukung perubahan ukuran dan bentuk. Otot dada atau pectoralis, yaitu terletak di bawah jaringan payudara. Dinding toraks, yaitu struktur yang membentuk rangka dada, fungsinya untuk melindungi organ vital seperti paru-paru dan jantung.